Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda berhenti sebentar terus mikir, kok kadang susah ya mendeskripsikan diri sendiri itu? Atau mungkin Anda sering dapat firasat kuat gitu, gut feel, yang rasanya tuh, wah ini gue banget, nyambung banget sama siapa saya sebenarnya. Hmm, Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih materi yang Anda bagikan. Khususnya bab 7, fokusnya menarik banget. Gimana pemahaman kita soal diri sendiri, sifat kita, ya karakteristik kita lah. Itu ternyata secara aktif ikut membentuk dan mempertajam intuisi atau gut feel kita. betul sekali. Judul babnya aja udah, intuisi yang terpersonifikasi. Gimana intuisi jadi cerminan diri gitu ya. Persis. Konsep intinya tuh gitu. Jadi memahami hubungan erat antara gut feel sama identitas diri itu, wah itu kunci banget buat bisa pakai intuisi secara lebih sadar. Lebih sadar ya. Iya, jadi bukan cuma sekedar tahu, oh saya orangnya gini, tapi lebih ke gimana pengetahuan itu bisa mengkalibrasi kompas batin kita. Gitu kira-kira. Wah, mengkalibrasi. Keren istilahnya. Jadi ini bukan sesuatu yang pasif ya, tapi ada proses aktifnya. Betul, ada usahanya. Oke. Kalau gitu, mari kita bongkar pelan-pelan nih. Gimana caranya kita bisa mulai memahami diri sendiri, spesifiknya dalam konteks mempertajam gut feel kita ini. Mulainya dari mana nih? Di bab 7 ini kan dimulai dengan gagasan inti bahwa gut feel kita itu pada dasarnya ya hasil dari kesadaran kita soal sifat dan karakteristik dasar kita sendiri. Iya. Jadi ini kayak menegaskan lagi ya, intuisi itu bukan bisikan dari luar yang gimana gitu, tapi suara dari dalam yang muncul dari pemahaman atau kadang malah kurangnya pemahaman tentang diri kita. Penting nih kayaknya digarisbawahi. Sangat penting. Ini mengubah cara pandang kita soal intuisi loh. Oh ya? Gimana tuh? Jadi bukan lagi sesuatu yang mistis atau nggak terjangkau, tapi lebih kayak kemampuan yang bisa diasah. Logikanya kan gini, makin kita jujur, makin kita dalam kenal diri sendiri, pola pikir kita gimana sih, respon emosi kita biasanya gimana, nilai-nilai apa yang penting buat kita, nah makin jernih juga kita bisa dengar sinyal gut feel itu. Masuk akal. Dan yang lebih penting lagi, kita jadi bisa bedain mana intuisi beneran, mana yang cuma harapan atau ketakutan atau ya bias kita aja. Jadi, ya itu tadi, introspeksi, kemauan buat lihat ke dalam secara jujur, itu jadi fondasinya. Introspeksi sebagai fondasi. Oke, saya catat itu. Nah, di bab ini ada metode yang cukup spesifik nih. Dan terus terang kedengarannya unik ya. Buat ngukur salah satu aspek diri kita. Kecenderungan berpikir, khususnya yang kreatif atau divergen itu. Namanya forward flow. Bisa dijelasin dikit nggak apa sih forward flow ini? Oke, forward flow ini sebuah konsep sekaligus cara ngukur ya, buat nangkep seberapa jauh sih lompatan makna antar kata atau konsep yang muncul berurutan di pikiran kita. Lompatan makna. Gimana tuh maksudnya? Coba bayangin gini, Anda mulai dengan kata kucing, terus pikiran Anda mungkin lompat ke bulu. Oke. Dari bulu mungkin ke lembut, dari lembut ke kasur, dari kasur ke tidur, gitu kan? Nah, forward flow ini ngukur rata-rata jarak semantik atau jarak makna antar lompatan-lompatan tadi. Oh, jarak semantik. Jadi kayak ngukur seberapa lurus atau seberapa lompat-lompat cara kita nyambungin ide. Gitu ya? Apakah dekat dan logis, atau jauh dan mungkin lebih nggak terduga. Nah, itu dia. Tepat sekali, jarak semantik ini kuncinya. Contoh gampang, langit sama biru. Jaraknya deket banget kan? Sering nyambung. Iya. Tapi kalau langit sama katakanlah resep kue, nah itu jaraknya jauh banget. Orang yang skor forward flow-nya tinggi cenderung punya lompatan makna yang rata-rata lebih jauh. Ini sering dihubungin sama pemikiran divergen. Yang kreatif tadi ya. Betul, kemampuan buat hasilin banyak ide baru, lihat koneksi yang nggak biasa, mikir out of the box lah. Sebaliknya, kalau skornya lebih rendah, lompatannya lebih dekat, itu seringnya terkait sama pemikiran konvergen. Yang lebih terstruktur, fokus ke logika gitu. Iya, lebih terstruktur, cari satu jawaban yang paling pas atau benar, konsisten. Wah, ini menarik banget implikasinya. Berarti cara kita mikir, yang kita anggap abstrak, ternyata bisa diukur ya, atau paling nggak diperkirakan lewat cara kita ngomong atau nyambungin ide. Ada contoh nyata nggak dari penelitian yang pakai ini? Di bab itu disebut beberapa tokoh kan? Ada. Penelitian yang dikutip di bab itu menarik. Mereka analisis teks publik, kayak tweet gitu, dari beberapa figur publik. Oh, oke. Terus hasilnya?
Misalnya Ariana Grande, yang kita kenal kreatif banget kan, imajinatif di musiknya, penampilannya. Nah dia, skor forward flow-nya relatif tinggi. Hmm, Itu nunjukin jarak semantik antar konsep di komunikasinya lebih gede. Ya sejalan lah sama citra kreatifnya. Tapi di sisi lain, Dalai Lama, figur spiritual yang pesannya diharapkan konsisten, mendalam, fokus, skornya lebih rendah. oh, jadi lompatan idenya lebih dekat gitu ya? Iya, lebih dekat, lebih nyambung secara logis. Tentu ini bukan soal mana yang lebih bagus ya, tapi nunjukin aja gimana pola pikir kita mau divergent atau convergent bisa kelihatan dari cara kita pakai bahasa. Dan ini bagian dari diri yang bisa kita kenali. Keren banget ngelihatnya, bisa tercermin gitu. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau kita udah sadar ada aspek diri kayak kecenderungan berpikir, ini gimana kita bisa secara praktis, secara aktif gitu, ngasah intuisi yang terpersonifikasi ini? Bab 7 kan ngasih 3 langkah spesifik tuh. Kita bahas satu-satu yuk. Boleh, bab ini memang nawarin kerangka 3 langkah yang cukup sistematis ya. Langkah pertama itu pengakuan atau acknowledgement. Pengakuan. Ini nyambung ke fondasi introspeksi tadi. Artinya, kita perlu secara sadar ngenalin dan ya akui aja kecenderungan dasar kita. Apakah kita alaminya lebih suka eksplorasi ide baru, divergent, atau malah lebih suka analisis mendalam, convergent? Gimana pola emosi kita? Nilai-nilai penting kita apa? Jadi benar-benar lihat ke dalam diri ya. Iya. Nah, buat bantu proses ini, babnya nyebutin beberapa alat bantu opsional. Bisa aja pakai tes kepribadian kayak Myers-Briggs, Enneagram, Big Five, atau skala lain yang lebih spesifik. Kayak skala harapan, resiliensi, prokrastinasi, bahkan skala fenomena impostor kalau relevan. Wah, banyak juga ya alat bantunya. Tapi yang penting tujuannya, bukan buat ngasih label atau ngotak-ngotakin diri. Tapi lebih buat dapet insight awal. Kayak peta kasar lah, buat mulai refleksi diri yang lebih jujur dan dalam. Mana sih yang paling klik sama kita? Oke, jadi pengakuan itu intinya melihat diri apa adanya, tanpa ngejudge, pakai alat bantu kalau perlu sebagai cermin awal. Nah, habis dapat gambaran awal ini, langkah berikutnya apa? Langkah kedua itu kultivasi atau cultivation. Nah, setelah kita mengakui aspek-aspek diri kita, langkah berikutnya ya secara sadar kita kembangkan. Atau kalau perlu perbaiki, sesuai tujuan atau kebutuhan kita. Ini fase aktifnya. Fase aktif, iya. Contohnya gimana tuh? Misal nih, kita sadar kita kuat banget di pemikiran konvergen. Tapi kok sering mentok ya kalau butuh ide sedar, butuh yang divergen? Nah, kita bisa sengaja latih otot divergen kita. Oh, dilatih gitu ya? Iya, contoh di bab itu bagus banget. James Altucher, penulis dan pengusaha. Dia disiplin banget maksa diri nulis 10 ide baru tiap hari. Nggak peduli idenya bodoh atau nggak realistis awalnya. 10 ide tiap hari? Wah, Tujuannya yaitu melatih otot ide, ngebiasain otak hasilin kemungkinan tanpa keburu disensor sama pikiran kritis. Ini latihan yang disengaja buat bentuk atau seimbangin aspek diri. Bisa juga buat sifat lain, misal latih sabar, berani ambil risiko, atau empati. latihan yang disengaja. Jadi, kultivasi ini kayak ngebangun atau numbuhin aspek diri yang kita mau, bukan pasrah aja gitu ya. Contoh Altucher tadi nunjukin butuh komitmen banget. Oke, setelah pengakuan dan kultivasi, langkah ketiga apa? Langkah ketiga itu pemeliharaan atau maintenance. Nah, ini sering kelewat, padahal penting banget. Setelah kita kenali diri, pengakuan, terus kita udah usaha ngembangin kultivasi, kita perlu terus-menerus jaga kesadaran diri ini. Dijaga terus kesadarannya. Maksudnya? Ya, kita rutin ingetin diri kita soal kecenderungan kita, gimana semua aspek diri ini nyambung, dan gimana itu semua ngaruh ke cara kita merasa, mikir, bertindak, termasuk cara intuisi kita kerja. Pemeliharaan itu soal integrasi terus-menerus. Oke. Bab ini ngutip sutradara Jim Jarmusch soal mencuri inspirasi dari mana aja, kayak seniman. Ini bisa nyambung ke pemeliharaan dalam arti kita terus buka diri ke koneksi baru, lihat gimana ide atau pengalaman beda bisa nyatu sama pemahaman diri kita, tapi tetap jaga keaslian diri. Biar pemahaman diri nggak statis, tapi hidup terus. Biar kompas batin kita tetap terkalibrasi. Pengakuan, kultivasi, pemeliharaan. Wah, siklus yang masuk akal banget nih. Pengakuan kasih peta awal, kultivasi itu perjalanan aktifnya, pemeliharaan mastiin kita nggak lupa sama peta dan arahnya. Nah sekarang, gimana 3 langkah ini kerja di dunia nyata?
terutama buat bantu intuisi ngomong. Saya ingat banget, cerita Polang Chessy di bab ini kayaknya pas banget buat gambarin prosesnya. Bisa kita ulas nggak? Bisa banget. Kisah Paulang Chessy ini ilustrasi yang kuat banget soal gimana 3 langkah ini bisa ngebuka jalan buat intuisi yang, wah, transformatif. Lancesi ini kan pengrajin kayu ya, pembuat kabinet, jago banget. Iya. Bisnisnya bagus soal kualitas, fungsi, tapi dia mulai ngerasa kalah saing soal desain, dianggap kurang inovatif. Nah, disinilah proses pengakuan, langkah 1, mulai jalan. Dia mulai mikir gitu ya. Iya, dia refleksi mendalam, terus dia sadar, oh, latar belakang saya kan kelas pekerja. Itu nanemin etos kerja yang kuat banget soal efisiensi, fungsi, jangan buang-buang bahan. Ternyata, tanpa sadar itu bikin dia jadi konservatif soal desain. Ragu buat eksperimen bentuk atau bahan yang mungkin dianggap nggak praktis atau boros. Dia akui gimana latar belakangnya itu ngebentuk bias di kerjaannya. Wah, itu pasti nggak gampang ya ngakuinnya. Sadar kalau kekuatan, efisiensi itu bisa jadi batasan juga, kurang inovatif. Terus gimana dia masuk ke fase kultivasi? Betul, pengakuan kayak gitu sering nggak mudah. Tapi itu justru ngebuka pintu buat kultivasi langkah 2. Lansias nggak berhenti di situ. Dia mulai secara sadar ngolah dirinya. Ngolah gimana tuh? Dia nggak cuma belajar teknik kayu lagi, tapi mulai belajar material kayu itu sendiri lebih dalam. Karakternya, seratnya, potensinya apa. Dia mulai eksperimen sama konstruksi, gaya desain yang beda, bahkan yang di luar zona nyamannya. Keluar dari kebiasaan lamanya ya. Iya, di bab itu diceritain gimana dia sampai maksa diri duduk diem natap sepotong kayu. Terus coba bayangin desain apa yang paling pas, nggak cuma sama fungsi, tapi sama kepribadian kayu itu. Dan juga, ini penting, sama dirinya yang baru yang lagi dia kultivasi. Dia latih diri buat lihat lebih dari sekedar fungsi. Wow, itu dedikasi banget ya, buat kenalan sama material dan dirinya sendiri di level yang beda. Kultivasi yang intensif nih. Terus gimana? Pemeliharaan dan momen intuisinya muncul. Nah, proses pengakuan dan kultivasi yang terus-menerus ini kan intinya jadi bentuk pemeliharaan. Langkah 3, kesadaran dirinya yang baru. Dia nggak balik lagi ke kebiasaan lama. Kesadaran soal biasnya dan latihan lihat potensi itu terus dijaga. Ini bikin dia siap. Siap untuk apa nih? Siap pas momen kuncinya datang. Suatu hari, dia lihat tumpukan kayu maple bagus, tapi sama orang lain dianggap limbah sisa produksi kabinet. Nah, karena proses internal yang udah dia lewatin, Lan Sici nggak lihat itu sebagai limbah. Terus dia lihat apa? Disitulah intuisinya nyala. Didukung pemahaman dirinya yang baru. Dia capai yang di bab itu disebut focus abstraction. Kemampuan lihat melampaui bentuk atau fungsi yang jelas, nangkep potensi tersembunyi. Dia nggak lihat sisa kayu kabinet, dia lihat bahan baku sempurna buat bikin sesuatu yang beda banget. Tongkat baseball kayu berkualitas tinggi. Tongkat baseball dari sisa kayu kabinet? Iya, itu momen aha, intuisinya. Dari situlah lahir Dovetail Bat, merek tongkat baseball yang sukses banget dipakai pemain pro, termasuk pemukul home run kayak Pete Alonso. Intuisinya nggak datang tiba-tiba, tapi hasil kerja keras ngenalin, ngolah, dan melihara pemahaman dirinya. Luar biasa ceritanya. Benar-benar nunjukin intuisi itu bukan sekedar firasat ngasal, tapi bisa jadi puncak dari proses introspeksi dan pengembangan diri yang sengaja. Ini juga nunjukin pentingnya paham bias kita sendiri ya, biar bisa lihat peluang. Nah, biar kita semua nih, termasuk Anda yang dengerin, bisa mulai coba terapin konsep ini. Bab ini kan ada latihannya juga ya. Gimana caranya mulai metain diri sendiri pakai kerangka 3 langkah tadi? Bener, ada latihan reflektif yang oke banget. Intinya, ngajak Anda buat aktif metain sifat dan karakteristik diri. Langkah pertamanya ya luangin waktu tenang buat refleksi. Oke, refleksi dulu. Coba identifikasi kekuatan utama Anda apa aja. Kelemahan atau area yang sering jadi tantangan apa. Nilai-nilai yang paling penting buat Anda. Gaya berpikir Anda gimana? Divergen atau konvergen? Respons Anda pas stres gimana? Pokoknya aspek diri apa yang paling Anda banget. Tulis aja dulu apa yang kepikiran. Ditulis ya biar jelas. Iya. Nah, setelah punya daftar atau gambaran awal, langkah berikutnya coba petakan ketiga tahap tadi. Pengakuan, kultivasi, pemeliharaan. Buat tiap sifat yang Anda tulis, tanya ke diri sendiri. Ini sifat yang baru saya sadari ada atau ngaruh di hidup saya. Itu pengakuan. Ini sifat yang lagi pengen banget saya kembangin, perkuat, atau seimbangin. Lagi saya latih nggak? Itu kultivasi.
Ini sifat yang udah saya kenal banget, udah jadi bagian kuat dari diri saya, dan kesadarannya perlu terus dijaga. Itu pemeliharaan. Oh, dipetakan satu-satu gitu ya? Pemeliharaan buat terus kasih ruang di kesibukan. Latihan ini bantu lihat diri kita dinamis, nggak statis, dan ngenalin fokus pengembangan diri kita di mana. Pemetaan yang personal banget jadinya ya. Lihat diri sendiri dalam kerangka pengakuan, kultivasi, pemeliharaan ini bisa kasih arah yang lebih jelas buat kembangin diri. Dan ujung-ujungnya buat mempertajam intuisi kita. Jadi kalau kita rangkum nih, perjalanan ngenalin diri, sifat kita, pola pikir kita, bias kita, nilai kita, ini bukan cuma aktivitas refleksi pasif ya. Bukan sama sekali. Tapi ini fondasi aktif dan krusial banget buat bangun dan ngasak gut feel atau intuisi kita. Dan kayak cerita Lansi tadi, ini bukan proses instan, tapi perjalanan terus-menerus, ya sebuah siklus. Nah, Anda nyimpulinya pas banget. Ini siklus dinamis. Mengakui siapa kita sekarang, aktif ngolah aspek diri yang mau diubah atau diperkuat, terus sadar melihara kesadaran itu sehari-hari. Kalau kita terlibat di proses ini terus, gut feel kita berubah. Berubah gimana tuh? Dari yang mungkin rasanya samar, nggak bisa diandelin, atau bahkan mistis, jadi kayak alat navigasi internal yang lebih jernih, lebih bisa dipercaya, bisa kita pakai secara sadar buat ambil keputusan yang lebih nyambung sama diri kita yang asli dan tujuan kita. Intuisinya jadi benar-benar terpersonifikasi. Intuisi yang terpersonifikasi. Konsep yang kuat banget ya. Nah, sebagai penutup pembahasan mendalam kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif terakhir nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Dari semua sifat atau kecenderungan yang udah Anda kenali dalam diri Anda, yang baru diakui, lagi dikultivasi, atau udah dipelihara, mana sih yang paling sering bicara lewat gut feel atau intuisi Anda? Pertanyaan bagus tuh. Dan langkah konkret apa, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil mulai hari ini buat lebih sengaja dengerin dan pahami pesan dari aspek diri Anda tersebut. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menyelami materi ini bareng kami. Semoga ada percikan pemahaman baru ya. Sampai jumpa di eksplorasi sumber-sumber menarik berikutnya.